hal ini tidak lazim. Akar kenapa hal yang tidak lazim ini kadang dibuat konten? Karena inilah hal yang menarik. Ada kalimat pepatah katanya, bad news is good news. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang konten itu menjadi viral. Nah, sayangnya ya ini memang terjadi di kampung saya nih, di Palembang. Bang Herwanto, Ya, malam. kan juga sebagai praktisi hukum, ya sebagai praktisi hukum dan juga merasa asli dari Palembang. Namun sekarang lagi viral nih Bang soal William Salim soal konten, ya kan, memasak rendang dan akhirnya rendang itu hilang. Nah, Bang sebagai kata hilang di suatu tempat Palembang merasa gimana? Ya, yang pertama saya sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan, apalagi di situ ditulisnya tragedi. Yang pertama, banyak juga orang yang DM sama saya, pro dan kontra itu pasti ada. Nah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, yang pertama, Willy Salim ini adalah konten kreator. Nah, para konten kreator itu yang membuat konten-konten pasti isinya itu harus menarik. Kalau dia tidak menarik, ada hal, biasanya saya ikut bereaksi, tokoh-tokoh Palembang yang ada di Jakarta juga ikut bereaksi. Kenapa? Karena kita lihat dari komentar-komentar yang ada di media sosial itu, menurut saya sudah sangat menjatuhkan masyarakat yang ada di Palembang. Ya, kalimat-kalimatnya menurut saya tidak baik lah. Akhirnya muncullah kegaduhan. Nah, saya kemarin sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Willy Salim ini bukannya memberikan kesempatan peristiwa itu bisa terjadi, justru saya memandangnya Willy ini sengaja menciptakan peristiwa hilangnya rendang itu terjadi. Contohnya ketika dia sedang memasak, katanya dia meninggalkan di toilet hanya sekian menit. Nah, itu kan 200 kilo itu bukannya ini dalam keadaan panas, ya kan. Nah, kemudian saya lihat juga ada videonya dia di mobil, bahkan dia lagi live di TikTok itu dia sempat lihat tuh rame tuh kata dia menunjukkan peristiwa orang berebutan rendang itu. Artinya dia, menurut saya, dia sengaja menciptakan ketika dia pergi, katanya ke toilet, ternyata di mobil. Kemudian dia live TikTok di mobil, mengatakan bahwa bahkan ada kejadian tuh lagi berebut tuh. Tapi menurut saya begini ya, di wilayah manapun di Indonesia ini, seburuk-buruknya wilayah itu, serakus-rakusnya wilayah itu, ketika ada acara seperti itu, tidak mungkinlah bisa terjadi orang ngambil tidak beraturan seperti itu. Kalau tidak diciptakan memang keinginan si pelaksana konten itu memang berharap seperti itu. Nah, makanya saya menyimpulkan bahwa apa yang diinginkan oleh Willy Salim sekarang sudah benar-benar tercapai. Kan kontennya jadi viral sekarang. Se-Indonesia loh bahas dia. Artinya tujuan dia menciptakan, membuat konten itu benar-benar tercapai. Ya, saya mengucapkan selamat nih sama Willy Salim. Ya, artinya konten dia benar-benar meledak, bahkan dibahas oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sayangnya, ya, konten itu bisa memenuhi unsur tindak pidana dan sekarang sudah dilaporkan oleh masyarakat Palembang. Nah, saran saya ya bagi para konten kreator, kalau seandainya ingin membuat konten, tidak harus isinya itu hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang negatif, agar apa? Agar viral. Ya, contoh aja itu Bang Helmi Yahya, konten dia quote-quote, ya, motivasi dan lain sebagainya, ditonton orang juga, hal-hal positif. Nah, cuma saya melihat beberapa banyak yang konten kreator ini, dia membuat konten itu hal-hal yang justru yang negatif, hal-hal yang tidak lazim. Memang sih ini yang justru menjadi viral. Tetapi kan dampaknya, ya contohnya seperti rendang di Palembang, akhirnya apa? Itu komentar-komentar orang saya bacanya juga, saya juga nggak tega bacanya kan. Tapi sekali lagi, ya ini sudah terjadi. Ini jadi pelajaran aja, ya. Jadi pelajaran buat para konten. Janganlah saya melihat ada konten macam-macam lah. Ada yang menista agama,
ada yang menghina orang, ada yang menjatuhkan, ini kan tidak baik, ya. Saya mencermati undang-undang ITE itu memiliki tujuan agar ruang digital, artinya sosial media ini, media sosial ini, agar bersih, sehat, bermanfaat, beretika, ya. Ya gunakanlah sosial media dengan baik dan benar. Tapi kan juga ada yang berpendapat juga Bang, ada Boston kalau nggak salah yang suka masak juga, yaitu salah satu Bobon. Iya, Bobon Santoso juga menyayangkan. Iya, nah apalagi kita melihat dari pakar-pakar ya, kita anggap pakar lah mereka. Bobon sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Nah, tertib kok. Bahkan kalau menurut dari keterangan-keterangan para chef itu pakar masak lah, pokoknya kita sebut pakar orang masak lah. Bahkan banyak sekali kejanggalan. Nah ini bisa jadi memenuhi unsur, memperkuat unsur bahwa yang dilakukan oleh Willy ini benar-benar ada dugaan tindak pidananya. Nah, kerusuhan sudah jelas, sekarang ribut di mana-mana masalah rendang ini kan. Ya, saya jujur aja, saya sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Apalagi kalau seandainya tujuannya hanya untuk viewers lah, viral lah, atau cuan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan ya ada suatu wilayah tertentu akhirnya dicap orang macam-macam. Nah, macam-macam ini apa halnya? Isinya tidak baik. Sekali lagi saran saya, konten kreator, buatlah konten yang kreatif, yang bermanfaat, yang bermartabat, dan tidak ada ya hal-hal yang bisa, apalagi berbau ras ya. Nah, ini kan cukup apalagi di bulan puasa orang mengatakan dia kan berbagi. Iya, berbagi. Saya setuju orang punya niat berbagi, itu punya niat baik, tapi jangan niat baik itu ya memiliki tujuan yang lain juga. Kalau dikatakan semua konten kreator pasti punya niat mendapat keuntungan, pasti. Tidak ada konten kreator hanya bikin konten aja. Itu kan setelah viewersnya banyak, setelah ininya banyak, endorsan, inilah, itulah, macam-macam aja. Tetapi niat baik lakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai ada orang yang tersinggung, ya. Jangan sampai nanti timbul permasalahan, timbul laporan polisi, kan jadi bermasalah juga. Bang, tapi kan juga ada sentilan, banyak salah satu ustaz ternama juga. Nah, kan bilang bahwa itu kan bukan sembarangan, berapa ratus 200 kilo dengan dimasak dengan api yang kecil. Gimana tuh menanggapi itu? Ya itu makanya saya bilang gini, pakar masak sudah berkomentar, ya. Terus juga situasi dan kondisinya sudah dibahas oleh orang lain. Nah dari pembahasan pakar-pakar ini ya mengambil kesimpulan bahwa konten yang dibuat oleh Willy ini dapat ya menimbulkan permasalahan hukum. Kenapa? Dengan apinya, dengan jumlahnya dan sebagainya. Nah, saran saya ya bagi konten kreator ini kan masih banyak konten-konten yang bisa lebih baik lah. Ya, yang positif lah. Ya, jangan konten ini kan kebanyakan konten yang ada sekarang ini kan semua ya konten kreator tuh hampir bisa dikatakan kan banyak settingan. Ada yang kucuk-kucuk datang ke sini kasih iPhone, nanti ada orang yang benar-benar butuh gini ribut, katanya nggak sesuai dengan aslinya. Memang saya melihat banyak konten kreator ini, saya lihat ini kan karena ada kamera jadi baik ya. Jadi kalau nggak ada kamera bisa berbalik arah dia. Nah, jadi iya, jangan dia ya oke lah kalau itu ya, tiba-tiba ada orang ini kasih uang, kasih ini, kasih itu, kasih ini, oke lah, nggak jadi masalah. Saya tidak mempermasalahkan, ya. Mungkin bermanfaat bagi orang yang kebetulan dapat. Tapi ketika konten itu dibuat, ada orang yang tersinggung, ada orang merasa dizolimi, apalagi ada unsur tindak pidananya, akhirnya jadi masalah. Jadi buatlah konten yang kreatif dan bermanfaat. Udah ya. Yang sendiri tadi juga banyak saya dengar dia sudah minta maaf dan hilang. Tapi dalam sisi hukumnya proses itu wajib nggak sih Bang dilaporkan? Ya karena ini sudah dilaporkan, ya saya juga tidak bisa mengatakan jangan dilanjut ya. Masalahnya orang Palembang sudah melaporkan. Nanti kalau saya mengatakan udah jangan dilanjut, nanti sangkanya saya bela Willy kan. Tetap aja proses hukum berjalan aja. Nanti kan ada RJ, ada dan lain sebagainya. Nanti ada tokoh-tokoh masyarakat Palembang juga saya rasa juga bisa menyelesaikan permasalahan inilah. Nah, cuma yang saya sayangkan sekali lagi, saya lihat di di media sosial Willy belum
take down nih. Nah, nanti ini memperkuat dia punya etikat baik atau tidak. Nah, kalau dia, menurut saya kalau dia nggak take down itu apa namanya video-videonya itu, justru saya lihat ada 74 juta itu yang nonton itu kan, nanti jadi timbul permasalahan lebih berat lagi. Saran saya udahlah, selesaikan permasalahan ini dengan baik agar jangan timbul permasalahan. Dan juga yang orang yang komen-komen, menurut saya janganlah gampang, ini kan di media sosial ini gampang sekali menyebutkan orang ya. Saya lihat tuh dengan hama itu, menurut saya nggak baik juga ya kan, yang apalagi bulan puasa. Itu saya lihat bukan hanya rendang ini aja ya, permasalahan yang lain juga menyebutkan, kadang-kadang satu suku disebutkan hama, terus ada anak ini disebut hama. Nggak baik lah, hama itu kan hewan ya, jadi janganlah kita sampai menyamakan satu suku atau orang dengan hama, itu nggak baik. Ini bulan puasa. Tapi kalau salah satu ulama atau orang yang dipercaya dalam orang Palembang jadi sudah ultimatum sumber hidup, William tidak boleh ke Palembang. Iya, kalau menurut saya begini, kita marah boleh ya, mengeluarkan amarah, tapi maksudnya jangan terlalu ini juga kan. Willy mungkin melakukan kehilapan, kesalahan ya mungkin bisa jadi dia diduga melakukan kejahatan, bisa juga. Tapi maksud saya menghukum orang itu sesuai dengan tingkat kesalahannya ya, kita sesuaikan juga, kita harus bijak juga. Saya berharap juga orang Palembang, saya juga orang Palembang, saya juga kesal, saya juga marah, tetapi kita juga harus menunjukkan apa namanya bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang bijak juga. Nah, saya itu Bang Helmi Yahya bijak, saya lihat dia ya, jadi ya boleh keras sedikit tapi jangan terlampau keras juga. Bang, ada juga sentilan kan, ada salah satu orang Palembang atau siapa berkomentar soal ada praksi hukum yang menyenggol salah satu, kita kata pejabat tertinggi juga di Palembang, bahwa itu bukti bahwa orang Palembang itu dikatakan untuk kesehatan atau untuk ekonomi atau untuk kenyamanan rendang itu tidak ada subsidi. Gimana itu Bang? Gimana? Ya kan ada salah satu marah, ya kan ada praksi hukum berpendapatnya itu karena orang petinggi atau orang-orang penting dari orang Palembang itu tidak melihat kondisi masyarakatnya yang butuh rendang. Oh enggak, saya nggak sepakat begitu. Saya nggak sepakat kalau seandainya ada orang mengatakan pejabat tidak melihat, enggak. Saya melihatnya gini ya, saya bisa memastikan, menyimpulkan kalau seandainya ada konten kreator yang sengaja menciptakan hal itu terjadi, dimanapun bisa terjadi, di tempat manapun bisa terjadi. Kenapa? Dalam kerumunan begitu banyaknya orang memasak dan lain sebagainya, apalagi ada diatur ke toilet, berapa lama sih ke toilet, lalu kencing air apa kencing batu, kan ketahuan ke toilet berapa lama. Apalagi seseorang yang di sana tamunya istimewa, tentu diantar, dipercepat ya kan, itu 200 kilo. Nah makanya saya menyimpulkan konten ini sengaja diciptakan seperti itu. Nggak mungkin di situ ada polisi, tiba-tiba dia begitu pergi dihitung berapa menit tiba-tiba habis begitu kan, nggak mungkin. Karena makanya saya menyimpulkan ini sengaja diciptakan. Jadi saya tidak mau menyalahkan orang lain ya, pejabat ini nggak ada. Di tempat manapun kalau sana diciptakan seperti itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Tapi kalau seandainya dia ingin menciptakan tertib, pasti tercipta tertib. Nah, itu kan tergantung dari pelaksananya, panitianya, polisi yang jaga. Kalau panitia orang mengambil, Pak jangan diambil, nggak mungkin diambil. Kalau seandainya bisa terjadi diambil, itu berarti dibiarkan diambil, gitu. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun. Artinya saya menyalahkan orang yang sengaja menciptakan agar rendang ini hilang. Itu kan sengaja diciptakan. Saya berani bertaruh kalau itu nggak diciptakan. Jadi konten kita anggap yang belum ada persiapan, yang makanya berpendapat. Iya, kalau menurut saya gini, itu kan alasan pembenaran aja. Oh ini karena terjadi begini karena tidak ada persiapan. Menurut saya tidak ada persiapan pun. Kalau seandainya kita punya niat ingin menciptakan tertib, pasti bisa karena di situ ada polisi ya. Terus juga Willy ini kan bukannya orang yang dari mana kucuk-kucuk datang, kan dia orang sudah terkenal. Tentu orang senang dia hadir di situ. Kalau menurut dia bilang nanti Pak ya Bu ya nanti kita begini, saya yakin tertib kok. Memangnya orang Palembang itu orang nggak ngerti aturan apa? Ya, kalau akhirnya kan nanti kita jadi emosi gitu kan. Tapi gini, intinya dimanapun tempat kalau seandainya diciptakan tertib, pasti tertib.
Tapi kalau kita menciptakan nggak tertib, pasti nggak tertib. Nah, saya menyimpulkan ini sengaja diciptakan. Kenapa? Kalau nggak tertib, akhirnya viral. Coba kalau kemarin tertib, nggak sepiral 74 juta begini kan. Makanya saya katakan, si pembuat konten memang memiliki tujuan menjadi viral. Dan alhamdulillah sudah tercapai nih viralnya. Hanya saja dari peristiwa ini diduga ada unsur tindak pidananya dan sudah dilaporkan. Nah, udah itu aja. Kayak Bang, pesan di bulan yang suci, ya kan, di bulan Ramadan yang menyambut lebaran dengan orang berbagi, tapi niatnya akhir batin, tapi ada digunakan untuk bicara konten, ada pesannya Bang? Gimana? Ya kan ini di bulan suci Ramadan, berkah dan menyambut bulan lebaran, banyak konten-konten berbagi, tapi kalau niatnya baik, alhamdulillah. Tapi kalau niatnya cuma hanya konten, ada pesan untuk konten? Ya kalau menurut saya begini ya, kalau seandainya ada orang niat berbagi, baik itu dijadikan konten atau tidak konten atau dia riak dan sebagainya, menurut saya silahkan aja. Saya tidak mempermasalahkan. Yang penting ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi bermanfaat, yang menerima bermanfaat. Yang penting jangan ada ya terjadi ya seperti umpamanya contohnya ada unsur orang pencemaran nama baik, ada orang merasa dihina, ada orang merasa tersakiti dan lain sebagainya lah. Silakan aja, orang mau berbagi-bagi apa di kontenin tiap hari, konten terus nggak masalah. Yang penting ada orang yang dibantu. Tapi kalau seandainya dengan ini saya kontenin, tapi agar supaya ini viral, ada orang yang merasa tersakiti, ada suatu wilayah yang jatuh harga dirinya, ini nggak baik. Ya, menurut saya mendingan nggak usah sekalian. Nah, kalau hanya nyari cuan udah janganlah. Nanti akibatnya nggak baik. Mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.